anak-anak, hari ini kita mau belajar terkait hermeneutics. Nah, berkaitan juga dengan materi yang kita udah belajar terkait aliran fenomenologi di kelas sebelumnya. Dasein itu merupakan salah satu aliran dalam fenomenologi juga yang berkaitan erat dengan refleksi. Jadi kita balik ke materi kita. Jadi maksudnya prasat dan pasca ini adalah di dalam materi Dasein ini. Kamu kira saya bercanda? Tadi bukannya saya udah bilang ke kamu buat stop ngobrol. Sampai kapan kamu mau kayak gini? Nilai kamu jelek loh, kamu sadar nggak sih? Oke, di dalam materi Dasein ini. Permisi, mohon maaf mengganggu nih teman-teman, tapi apakah ada hal penting yang harus diomongin banget sekarang nih? Kalian ngomongin apa emang sekarang? Ya kalau emang ada kepentingan lain, tapi harapan dari Bapak sih kalian bisa dikit dulu buat nanti ya. Sekarang kita ada materi penting banget nih buat UAS, jadi kalau boleh dengerin dulu. Oke, terima kasih ya. Bapak sangat menghormati kalau misalnya kalian benar-benar mau dengerin juga materi yang mau di kelas. Oke, Bapak lanjut ngajar ya kalau gitu ya. Oke, jadi baik lagi kita ke materi. Guru yang baik akan menyadari gangguan kelas lebih awal dan mereminder siswanya dengan mendekatinya, lalu memanggil namanya secara langsung dan menggunakan teguran yang jelas. Setelah siswa kembali fokus, tidak lupa, guru akan memberikan apresiasi sebagai penguatan positif. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran ya. Jangan sampai nanti kalian nggak paham tentang pelajaran ini. Kamu pernah terlambat? Mulai sekarang, kalau ada yang terlambat, ibu bakal denda 10.000 per anak tanpa terkecuali. Paham? Hah? Loh. Denda? Sumpah, 10.000. Jujur janggal sih. Kenapa kita nggak pernah diajak diskusi soal aturan yang baru? Akan menurut aku kayak itu melanggar hak asasi manusia nggak sih? 10.000 loh. Tapi kayaknya Buat gurunya beli juga makan bikin itu. aturan sendiri. Ya kan nggak ada transparansinya gitu Iya. kan. Yang tahu aja nggak tahu ada aturan kayak gitu. Oke anak-anak, hari ini ibu mau ngajakin kalian semua diskusi tentang peraturan kelas biar semua merasa adil dan ikut merasa enak gitu sama aturannya karena kita semua yang bikin. Nah, ibu mau mulai dari peraturan keterlambatan. Nah, kalian ada saran nggak? Ntar kalau misalnya ada yang telat datang, enaknya kita kasih sanksi apa nih? Aku setuju sih kalau bikin peraturan, tapi menurut kamu gimana? Aku ada sih saran, saya ada sih saran Bu terkait ini. Nanti kalau misalnya ada yang telat, itu kita jangan dikasih untuk presensi. Nah, kita kasih presensi secara bersyarat. Syaratnya apa? Mungkin bisa untuk wajib menjawab 2 kali di kelas gitu. Kan itu dari situ pada akhirnya membuat muridnya itu juga semakin aktif gitu di kelas. Menurut saya sih seperti itu Bu. Setuju Bu, setuju sama sarannya Han. Oke, ibu guru catat dulu ya. Oke, jadi kita sepakat mulai besok kalau misalnya ada yang telat, kita bakal kasih 2 pertanyaan dulu sebelum dia masuk kelas, oke? Oke, Setuju. bener banget. Guru harus membuat aturan yang jelas dan juga konsisten sejak awal, serta harus melibatkan siswa dalam pembuatan aturan. Karena dengan itu mereka akan merasa memiliki dan juga mematuhi aturan tersebut. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk tugas ilmu pengetahuan alam kita, yang pertama adalah pengamatan tanaman, terus yang kedua adalah laporan eksperimen air, dan yang ketiga membuat rangkuman bahan pelajaran dari halaman 20 sampai 40. Bisa dimengerti? Oke, boleh langsung dikerjakan aja. Hah? Itu banyak banget tugasnya. Masa langsung 3 kali gitu bertubi-tubi? Terus ngumpulinnya gimana? Makanya aku juga bingung mau ngerjain yang mana dulu. Iya kan, guru belum jelasin tentang yang ini. Guru, ya gimana? Aku mau tanya yang ini. Udah dikerjain aja sesuai sama yang saya tulis di papan tulis. Baik anak-anak, jadi di sini saya punya tugas yaitu yang pertama pengamatan tanaman. Nah, untuk pengamatan tanaman ini hanya dilakukan oleh kelompok 1 saja. Lalu yang kedua ada laporan eksperimen air yang akan dikerjakan oleh kelompok 2.
Dan yang terakhir yaitu rangkuman bahan pelajaran halaman 20 sampai 40 ini berlaku untuk semua siswa ya. Dan untuk tugas ini deadline-nya itu masih 1 minggu lagi, jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Apakah di sini ada yang mau bertanya dulu seputar tugasnya? Enggak ada, Ibu. Sudah paham. Pengelolaan tugas yang efisien dan pembagian peran jelas dalam satu mata pelajaran membantu siswa fokus, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan keterlibatan serta motivasi belajar. Oke anak-anak, untuk materi kita sejauh ini apakah sudah aman? Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya yang teori sebelah kanan tadi, sebenarnya saya kurang paham sih Pak. Dari tadi emang saya ngejelasin kamu nggak denger apa? Itu yang kamu tanyain udah dijelasin tadi. Mau sampai kapan kayak gini terus? Kamu kira jadi dosen gampang? Kamu kira jadi guru tuh nggak capek? Dan kalian dengerin ya, mati dipakai, otak dipakai buat mikir. Jangan fokus sendiri terus. Zaman sekarang. Oke anak-anak, jadi sejauh ini materi kita seperti ini. Udah ada Husserl sama Martin Heidegger. Dan teman-teman apakah sudah clear atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Ya silakan. Saya masih kurang paham di bagian perannya tadi sifat tentang korupsi. Oh oke, terima kasih atas pertanyaannya. Gak banget, ini akan saya jelaskan kembali ya terkait materinya. Jadi tadi untuk terkait materi hermeneutics, intinya itu adalah sebuah cara atau metode untuk memandang suatu fenomena gitu. Jadi anak-anak kalian semua hanya perlu ingat terkait hal ini poin pentingnya. Dari sini kita bisa memahami suatu fenomena secara lebih mendalam seperti itu. Gaya guru yang sabar, suportif, dan ramah dapat meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, sehingga meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Sebaliknya, guru yang cepat marah dan tidak sabar dapat menimbulkan rasa takut dan menghambat partisipasi siswa. Selanjutnya, gimana cara menyusun kerangka berpikir ilmiah? Lancik 2009, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika. Ntar kalian bisa baca sendiri di PPT ya. Dan selanjutnya juga ada hasanah penelitian ilmiah, yaitu dalam kamus KBBI diartikan sebagai kekayaan, harta benda, atau perbendaharaan. Slide selanjutnya ada ciri-ciri pengetahuan ilmiah, yaitu harus objektif, sistematis. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang teori motivasi. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kira-kira hari ini yang bikin kalian termotivasi, tergerak untuk belajar apa ya? Ada yang mau jawab nggak? Karena sarapan enak, Bu. Oke, bagus banget. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian diskusi tentang motivasi pribadi kalian bersama teman-teman kalian. Kenapa kalian bersemangat untuk belajar? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Semangat belajar kamu ada dasar karena kamu jujur Jadi, guru yang interaktif akan membuat siswa menjadi lebih aktif karena pengajaran yang baik adalah pengajaran yang tidak hanya menjelaskan tetapi juga melibatkan.